Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani dengan NIM 1914080002. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika BP 19 UIN Imam Bonjol Padang. Pada video ini saya akan membuat review materi pembelajaran dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai permasalahan dari isu-isu pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pembelajaran daring dan yang kedua yaitu pembelajaran luring. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai permasalahan terhadap pembelajaran daring. Yang pertama yaitu permasalahannya adalah kesulitan belajar mandiri dan pengadaan dari alat-alat praktikum. Nah, maksudnya di sini kesulitan belajar mandiri ini adalah biasanya terjadi karena kekurangmampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran yang dirasa cukup sulit, namun tidak memiliki teman ataupun memiliki tempat untuk berdiskusi dengan teman sesamanya atau teman yang mampu untuk menjelaskan kembali terhadap materi tersebut. Nah, biasanya hal ini penyebabnya permasalahan tersebut yaitu kekurangan teman ataupun tidak adanya teman untuk berdiskusi. Kemudian biasanya permasalahan daring ini penyebabnya yaitu jaringan internet yang tidak merata di beberapa daerah sehingga menyulitkan peserta didik untuk berkomunikasi antar sesamanya. Kemudian implikasinya yaitu peserta didik mengalami kemalasan dalam belajar. Hal itu disebabkan karena permasalahan tadi, karena peserta didik tersebut yang kurang memahami akan materi tersebut sehingga peserta didik itu menyebabkan malas untuk belajar dan untuk mengulang kembali pembelajaran tersebut. Solusinya yaitu hendaknya guru menciptakan media pembelajaran yang menarik sehingga peserta didik mampu untuk memahami pembelajarannya dan mampu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar dari peserta didik. Nah, yang kedua yaitu permasalahan dari pembelajaran daring adalah jaringan yang kurang memadai. Jaringan yang kurang memadai ini biasanya disebabkan oleh beberapa tempat seperti pada tempat-tempat terpencil atau pada peserta didik yang tinggal di tempat yang belum terjangkau oleh jaringan listrik ataupun yang belum terjangkau oleh jaringan-jaringan internet. Nah, penyebabnya biasanya yaitu susahnya dalam mengakses untuk beberapa materi pembelajaran dan tempat tersebut yang terpencil. Implikasinya yaitu peserta didik mengalami kesusahan untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Sehingga implikasi dari permasalahan tersebut yaitu tidak terjalinnya hubungan baik dan hubungan timbal balik antara siswa dengan guru, sehingga dengan ketidakadanya jaringan sehingga menyebabkan interaksi antara guru dengan siswa menjadi terbatas dan sehingga pembelajaran tersebut tidak berlangsung dengan baik. Selanjutnya yaitu solusinya yang dapat dilakukan yaitu guru dapat menyiapkan room pembelajaran yang mudah untuk diakses sehingga tidak membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat. Dan yang ketiga permasalahan dari pembelajaran daring ini adalah yaitu kurang menariknya cara belajar yang disampaikan oleh guru ataupun guru yang tidak memahami cara belajar dari peserta didik. Penyebabnya di sini adalah pembelajaran daring itu dilakukan secara online sehingga guru kesulitan untuk memahami cara belajar dari siswa atau peserta didiknya. Demikian pula sebaliknya, karena dilakukan tanpa adanya tatap muka sehingga pembelajaran itu tidak berlangsung dengan baik dan guru pun mengalami kesulitan untuk memahami cara belajar dari peserta didik dan begitupun sebaliknya, peserta didik kurang memahami cara mengajar dari guru tersebut. Nah, di sini implikasinya yaitu menyebabkan pembelajaran berlangsung kurang memadai sehingga proses pembelajaran pun berlangsung tidak stabil ataupun tidak dapat berlangsung dengan baik dan materi yang disampaikan oleh guru pun tidak diterima oleh peserta didik.
Selanjutnya yaitu mengenai permasalahan yang terjadi pada pembelajaran luring. Nah, permasalahannya yang pertama yaitu kurang menariknya cara mengajar dari guru. Biasanya hal ini terjadi karena guru yang menyampaikan materi pembelajaran tanpa adanya kreativitas dan tercenderung monoton. Dan penyebabnya yaitu profesional guru yang kurang atau guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut tidak profesional di bidangnya. Selanjutnya implikasinya yaitu pembelajaran yang dipelajarinya kurang tersampaikan kepada peserta didik, dan solusinya yaitu hendaknya guru memberikan kreativitas terhadap pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan tersampaikan secara diterima peserta didik dengan sempurna. Selanjutnya yaitu permasalahannya adalah metode pembelajaran yang tidak sesuai. Maksudnya di sini yang dimana dalam proses pembelajaran tatap muka, metode pembelajaran adalah satu hal penting yang hendaknya dipahami oleh guru ataupun peserta didik. Jika metode pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, maka pembelajaran tidak mampu diterima oleh peserta didik, dan pembelajaran tersebut tidak tersampaikan kepada peserta didik sehingga menyebabkan peserta didik tersebut malas untuk belajar dan cenderung untuk bermain-main dalam proses pembelajaran. Penyebabnya yaitu biasanya siswa kurang memahami cara belajar dari guru, cara mengajar dari guru, dan guru pun kurang memahami cara belajar dari siswa. Nah, implikasinya yaitu peserta didik menjadi bosan dalam proses pembelajaran. Dan solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan guru menciptakan teknik pembelajaran yang sesuai, dan siswa pun memahami akan teknik yang digunakan oleh guru tersebut dalam mengajar. Yang ketiga adalah permasalahan dari pembelajaran luring ini yaitu terbatasnya waktu pembelajaran. Hal ini disebabkan karena adanya alokasi waktu yang tercatat di RPP, yang mana biasanya pada RPP waktu proses pembelajaran dibatasi. Seperti contohnya proses pembelajaran IPA yang mana proses pada RPP hanya berlangsung 2 kali 45 menit. Nah, guru mengusahakan agar tercapai proses pembelajaran dengan waktu yang segitu singkatnya. Kemudian implikasinya adalah peserta didik tidak memahami pembelajaran. Nah, maksud di sini tidak memahami pembelajaran itu adalah karena adanya keterbatasan waktu tersebut sehingga guru menyampaikan pembelajaran tidak secara keseluruhan dan hanya sampai waktu yang ada di RPP, sehingga pembelajaran banyak yang kurang untuk disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu solusi yang digunakan adalah siswa dapat melakukan bimbingan belajar mandiri secara seindividu. Maksudnya di sini untuk mengatasi adanya alokasi waktu di RPP atau keterbatasan waktu pembelajaran yang digunakan oleh guru di sekolah, maka siswa hendaknya berinisiatif untuk melakukan proses belajar mandiri, baik itu di rumah ataupun dilakukan secara bimbel atau bimbingan, baik itu bimbingan online ataupun secara bimbingan offline, sehingga proses pembelajaran pun tetap berlangsung dengan baik. Selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai keterampilan abad 21. Nah, keterampilan abad 21 ini sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video pertama yaitu mengenai isu-isu pembelajaran. Nah, pada persoalan yang terjadi pada abad 21 ini biasanya dalam bidang pendidikan adalah kesenjangan pendidikan. Di sini permasalahannya ini biasanya disebabkan oleh rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Maksudnya di sini adalah pendidikan yang biasanya tidak seimbang antara kependidikan pengetahuan dengan kebutuhan yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, dan yang kedua penyebabnya yaitu juga disebabkan oleh rendahnya kualitas guru. Maksudnya di sini adalah kurangnya profesional guru dalam bidang pendidikannya atau bidang pembelajaran yang diajarkannya. Selanjutnya penyebabnya adalah kurangnya pendidikan karakter. Maksudnya kurang pendidikan karakter di sini peserta didik lebih cenderung untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya pengetahuan dari guru tersebut. Pendidikan karakter ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan sehingga mampu menciptakan karakter peserta didik yang baik dan sesuai dengan kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya adalah kurangnya kesadaran akan lingkungan. Maksudnya di sini kurangnya kesadaran akan lingkungan
peserta didik tersebut akan cenderung tidak memperhatikan lingkungan sekitar, seperti pada pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan. Implikasi dari permasalahan keterampilan abad 21 ini yaitu yang pertama, kurangnya skill dalam berkomunikasi. Maksudnya di sini kurangnya skill dalam berkomunikasi inilah yang menyebabkan kesenjangan pendidikan yang terjadi karena tidak adanya interaksi antara guru dengan siswa yang timbul secara baik, sehingga proses pembelajaran pun tidak berlangsung dengan baik dan proses pembelajaran materi yang disampaikan oleh guru tidak diterima oleh peserta didik. Yang kedua implikasinya yaitu tidak mampu dalam bekerja sama dan menjalin hubungan baik. Dalam proses pembelajaran, kerjasama dan hubungan baik adalah suatu bentuk yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Contohnya dalam proses pembelajaran berkelompok. Setiap kelompok yang dibagi oleh guru pada setiap peserta didik hendaknya menjalin hubungan kerjasama yang baik sehingga proses kerjasama per kelompok tersebut dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kesenjangan ataupun pertikaian pendapat yang terjadi. Dan yang ketiga adalah implikasinya yaitu tidak memiliki keterampilan. Nah, tidak memiliki keterampilan ini terjadi baik itu peserta didik ataupun guru. Jika guru tidak profesional dalam bidangnya, maka proses pembelajaran akan monoton dan cenderung menyebabkan siswa atau peserta didik menjadi bosan dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan selanjutnya adalah banyaknya pengangguran karena tidak adanya memiliki keterampilan baik itu pada peserta didik. Tentu setelah selesai menamatkan pendidikannya, peserta didik tersebut akan banyak menganggur karena tidak memiliki keterampilan yang dapat dibawa untuk mencari proses pekerjaan. Solusi yang dapat diterapkan pada permasalahan abad 21 ini yaitu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar dan cara mengajar guru dan siswa. Kemudian yang kedua adalah melakukan praktik labor, melakukan praktik labor, dan yang ketiga adalah melakukan kerja kelompok dan kerja proyek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai literasi sains. Nah, yang pertama yaitu permasalahan dari literasi sains ini. Yang pertama adalah desain kurikulum. Desain kurikulum ini yang dimaksud di sini adalah permasalahannya yaitu desain kurikulum yang kadang-kadang tidak sesuai atau yang sering berubah sehingga menyebabkan guru mengalami kesusahan untuk menyesuaikannya dengan proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu permasalahannya adalah aksesibilitas pendidikan. Yang ketiga adalah mahalnya buku, dan yang keempat yaitu kompetensi guru, yang mana kompetensi guru yang berbeda-beda dimiliki oleh setiap guru tentu mengalami permasalahan dalam meningkatkan literasi sains di bidang saintifik. Selanjutnya yaitu penyebab dari permasalahan literasi sains itu yang pertama adalah kualitas guru yang tidak merata, yaitu kembali lagi kepada permasalahannya yang menyebabkan kompetensi guru juga tidak merata. Dan yang kedua yaitu kurangnya dana pendidikan. Selanjutnya yaitu kurangnya dana pendidikan. Selanjutnya yaitu implikasi dari literasi sains. Yang pertama yaitu kemampuan literasi sains yang dimiliki oleh siswa tergolong rendah dari negara-negara lain yang memiliki literasi sains yang cukup tinggi. Dan yang kedua yaitu kurangnya pemahaman terhadap IPA terpadu, yang mana jika rendahnya literasi sains yang dimiliki oleh siswa, maka menyebabkan pemahaman siswa terhadap IPA terpadu pun akan menjadi rendah. Dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dari literasi sains tersebut yaitu yang pertama memberikan pendidikan guru terlebih dahulu. Jika guru mampu untuk memahami literasi sains dengan baik, maka guru dapat menerapkan kepada siswa bagaimana literasi sains yang baik tersebut. Yang kedua yaitu mencari donatur agar dapat memenuhi fasilitas pendidikan. Jika memiliki donatur yang dapat memenuhi fasilitas pendidikan dengan baik, maka setiap kekurangan yang menjadi landasan dari literasi sains tersebut, fasilitas pendukungnya dapat terpenuhi sehingga meningkatkan literasi sains pada diri setiap peserta didik, baik itu peserta didik ataupun pada gurunya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai keterampilan proses sains. Permasalahan yang terjadi pada keterampilan proses sains ini yaitu yang pertama adalah permasalahannya kegiatan praktikum yang tidak terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya fasilitas pendukung di sekolah dan kurangnya biaya pendidikan yang menyebabkan sekolah tidak mampu untuk memenuhi fasilitas-fasilitas pendukung untuk pelaksanaan dari praktikum tersebut terlaksana. Implikasinya dari permasalahan tersebut yaitu menurunkan proses prestasi belajar siswa, dan yang kedua yaitu siswa sulit untuk memahami materi yang seharusnya dipraktikumkan namun guru menjelaskan dengan teori. Hal tersebut juga dilatar belakangi karena kurangnya fasilitas pendukung untuk melaksanakan praktikum tersebut. Dan solusi yang dapat diterapkan yaitu melengkapi segala fasilitas sekolah, melakukan kegiatan praktikum dengan bahan-bahan sederhana yang ada di lingkungan, sehingga hal tersebut dapat mendukung proses pembelajaran berlangsung dan dapat seimbang antara proses teori dengan proses praktek dapat terlaksana secara berbarengan. Selanjutnya yaitu penilaian literasi sains oleh PISA. Nah, persoalan pada penilaian literasi sains oleh PISA ini adalah yang pertama, PISA tersebut dalam melakukan penilaian sangat menuntut kemampuan penalaran dan pemecahan masalah, serta PISA juga sangat menekankan pada keterampilan dan kompetensi peserta didik. Yang menjadi penyebab dari persoalan tersebut yaitu kurangnya kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran problem based learning, atau kurangnya kemampuan peserta didik dalam pemecahan permasalahan dalam pembelajaran. Dan yang penyebab yang kedua yaitu kurangnya penguasaan peserta didik terhadap jenis soal HOTS, yang mana soal HOTS ini adalah soal yang membutuhkan proses pemikiran yang cukup tinggi dan mendalam. Sedangkan peserta didik kurang memahami akan teknik dalam proses penyelesaian jenis soal yang berbasis HOTS ini. Selanjutnya yaitu implikasi dari permasalahan penilaian literasi sains ini adalah siswa tidak mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang berjenis soal HOTS tersebut. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan literasi sains penilaiannya oleh PISA ini yaitu yang pertama, melatih peserta didik untuk mengerjakan jenis soal HOTS. Biasanya hal ini dapat diterapkan pada proses pembelajaran seperti pada soal ulangan, guru dapat menerapkan jenis soal HOTS ini. Dan yang kedua yaitu membiasakan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Maksudnya di sini guru dapat melatih siswa dengan menggunakan proses pembelajaran yang problem based learning, yang mana metode pembelajaran tersebut adalah metode pembelajaran yang memacu siswa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembelajaran. Dan solusi yang ketiga yaitu dapat menggunakan metode pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran baik yang berlangsung pada di kelas ataupun yang berlangsung secara online. Berikutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai karakteristik generasi Z, alpha, dan digital. Nah, yang pertama yaitu persoalan pada generasi Z. Pada generasi Z ini tidak memiliki skill. Hal itu dilatar belakangi atau yang menjadi penyebabnya adalah pada generasi Z ini tidak melatih skill yang ada pada dirinya, dan generasi Z ini lebih cenderung untuk memilih jurusan tersebut asal-asalan atau banyak menuruti kemauan dari teman, tidak sesuai dengan skill yang dimilikinya. Kemudian implikasi dari permasalahan dari generasi Z ini adalah banyaknya pengangguran. Hal ini dilatar belakangi karena tidak memiliki skill tadi. Setiap generasi Z tidak memiliki skill sehingga banyaknya pengangguran karena tidak memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang apa. Solusinya tersebut adalah generasi Z ini lebih banyak melatih keterampilan diri dan kepercayaan diri tersebut. Selanjutnya yaitu generasi digital. Permasalahan yang terjadi pada generasi digital ini adalah kekerasan dan ketagihan dalam bermedia sosial. Pada generasi digital ini, peserta didik lebih cenderung banyak melakukan kegiatan di media sosial dan melupakan proses pembelajaran. Mereka menganggap bahwa pada internet lebih banyak pembelajarannya berlangsung.
Namun sesungguhnya pembelajaran tersebut membutuhkan instruktur atau membutuhkan guru sebagai yang memberikan penjelasan bahwa pembelajaran itu benar atau salah. Selanjutnya yaitu penyebab dari generasi digital ini, persoalan tersebut yaitu kurangnya pantauan dari orang tua dalam bermedia sosial. Sehingga pada persoalan generasi digital ini peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mendidik peserta mendidik siswa baik di rumah, sehingga proses pembelajaran dapat terjadi timbal balik antara guru dan orang tua murid. Selanjutnya yaitu implikasinya pada generasi digital ini adalah banyaknya terjadi bullying. Solusinya yang dapat diterapkan yaitu pada generasi digital ini bermain media sosial yang secukupnya dan pintar dalam memilih tontonan, serta bimbingan orang tua pun sangat dibutuhkan pada generasi digital ini. Selanjutnya yaitu persoalan pada generasi alfa, yang mana pada generasi alfa ini persoalannya adalah kurangnya berkomunikasi dengan dunia luar. Yang maksudnya di sini adalah generasi alfa ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain internet atau lebih banyak bermain gadget, sehingga dengan dunia luar cenderung lebih banyak terlupakan. Selanjutnya yaitu yang menjadi penyebab dari generasi alfa ini adalah terlalu sibuknya dalam bermain gadget dan bermain game online. Implikasinya adalah generasi alfa ini yaitu lebih maraknya depresi di usia yang muda dan kurangnya komunikasi di lingkungan sekitar, sehingga membatasi pergaulan dengan lingkungannya. Solusi yang dapat diterapkan pada generasi alfa ini yaitu dikuranginya bermain gadget dan bermain game online dan memperbanyak dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu saya menjelaskan mengenai hakikat IPA dan pembagiannya. Yang pertama, persoalan yang terjadi pada hakikat IPA dan pembagiannya ini, yang pertama yaitu kurangnya konsentrasi belajar siswa yang relatif rendah. Dan yang kedua, pengetahuan awal siswa terhadap pembelajaran relatif masih rendah juga, dan pemahaman guru terhadap sains dan matematika masih tergolong rendah. Dan guru dapat menggunakan model, dan penyebab dari persoalan hakikat IPA ini adalah kurangnya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran sains, guru yang kurang profesional dalam mengajar, dan kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran di beberapa daerah. Hal ini yang menjadi penyebab dari persoalan hakikat IPA tersebut. Dan implikasinya yaitu menurunnya kemampuan siswa dalam pembelajaran sains dan rendahnya minat dari peserta didik dalam proses pembelajaran sains ini. Dan yang kedua adalah rendahnya taraf penilaian literasi sains oleh PISA dan TIMSS yang dilakukan oleh organisasi PISA dan TIMSS tersebut. Dan yang ketiga adalah kurangnya keterampilan siswa dalam mengaplikasikan hakikat sains ini dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang dapat diterapkan dalam persoalan dari hakikat IPA ini yaitu yang pertama, guru dapat menggunakan model pembelajaran yang inovatif sehingga membangkitkan semangat dan kreativitas dari peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah guru dapat menggunakan model pembelajaran blended learning, yang mana model pembelajaran blended learning ini adalah model yang pembelajaran yang dianggap cukup mampu untuk meningkatkan kreativitas dan semangat belajar dari siswa.